Dipun sami ambenting sarira nira. Ini itu untuk sebagai lambang itu ini termasuk ageman salah satu wali songo juga. Silakan diamati ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Perkutut Aji. Kali ini saya akan main ke rumah teman lama saya yang sudah lama sekali saya tidak ketemu. Beliau ini juga hobi pusaka, hobi perkutut, dan juga hobi batu ake. Nanti kita coba lihat koleksinya. Koleksinya dijamin gini, top. Kita langsung, ini udah sampai rumahnya. Mari kita masuk. Assalamualaikum. Ya, ini orangnya di rumah. Kebetulan ini rumah emang khusus buat menyimpan pusaka. Wah, Mas, Dan Rijal. lama nggak jumpa nih? Ya, ini teman saya. Ini masih hidup apa ya, Mas? Oh iya. Nanti kita lihat pusaka dan putut akiknya. Pokoknya dijamin mantap. Ini perkututnya, sangkarnya ini juga. Wah, mantap ini sangkarnya. Biasa. Wis suwi ya Mas, dolan rene ya Mas? Iya. Sudah pirang tahun ya Mas? Ya, wah, ini luar biasa sekali. Ini lemari tempat penyimpanan pusaka. Langsung kita disambut dengan jejeran tombak-tombak yang wah, sangat gagah. Ini landainya berapa meter ini Mas, landainya? Itu kalau nggak salah ya 1,5 atau 2 meter ya lupa. Istimewa sekali. Ini lemari tempat penyimpanan pusaka ini full ukir. Kayu jati ya Mas ini Mas? Jadi Mas, Jati tua. Ini pesan dari Jepara kalau nggak salah ini. Dalamnya ini ada para kanjeng kiai yang berjejer-jejer. Nanti kita bongkar satu persatu. Ini ada lukisan beliau. Mantap, gagah sekali ya. itu tasbih. Tasbih apa ini Mas? Nah, itu tasbih keramat dari ya baru dapat kemarin Mas, kenang-kenangan dari teman. Subhanallah, istimewa Istimewa tasbihnya. di Jumbo itu Mas. Kayu, batu itu? Batu, Wah. bukan kayu. Luar biasa ini tasbihnya. Iya, makanya itu langkahnya di situ. Karena Kalau nggak salah jenengan juga penghobi tasbih ya Mas? iya benar. Tasbihnya itu tak lihat itu besar sekali tasbihnya. Ini juga ada beberapa perkutut. Oh, ini kosong ya Mas? Lagi tak titipkan Mas. Oh, tapi ini sangkarnya istimewa loh, ini sangkarnya. Nah, itu ada yang manggung di belakang. Belakang. Itu yang KS Mas di belakang. KS Kantong Semar. Iya. Oh ya. Jadi Oke, ya, kita lihat ini ada tombak juga. ini planet Mas ini. Ini kok tutupnya merah sama biru, maksudnya apa Mas ini? Ya sebagai filosofi dari weton saya. Oh, gitu. Ya, karena kan saya kan Jumat Pahing. Jumat Pahing. Jumat itu kan apa namanya kan air laut. Air laut, jadi kan biru. Biru. Kalau Pahing itu kan matahari atau Matahari. api. Itu kan merah. Ya kayak lukisan nih, tak berikan di lukisannya. itu lukisannya kita bisa lihat. Nah, Mantap sekali ini. Ini jadi benar-benar rumahnya ini emang buat nyimpen pusaka ini rumahnya ini. ya Jadi cuma buat galeri kecil-kecilan lah. kalau jadi beliau ini punya rumah di daerah Kudus Utara dan di sini. Kalau yang di sini itu emang buat nyimpan-nyimpan koleksi khusus ya. Jadi tempatnya juga enak, sepi. Buat wiridan juga enak di sini. Jadi emang sepi, gak ada yang ganggu. Nanti kita bongkar koleksi pusakanya satu-satu. Kalau yang belakang itu ya bonsai Mas. Oh, panjenengan juga koleksi bonsai juga Mas? Coba kita lihat ke belakang. Maaf nih berantakan Mas, ini nggak ada yang ngerawat. Belum sempat tak potongin Mas. Ini bonsai kayu apa Mas ini Mas? Kalau yang ini Tlogosari. Tlogosari ini. Tlogosari Junjung Derajat. Yang ini Timoho. Ini saya ngambil dari Malang ini. Oh, Dari gunung apa ya lupa. Terus ini juga Tlogosari ini. Ini Tlogosari Purba. Yang ini Tlogosari Kemenangan ini. 1, 2, 3. maksudnya purba itu seperti apa Mas? Purba itu karena dia umurnya lebih lama Mas. Jadi dia fisiknya bonggolnya itu lebih besar. Oh, lebih besar. Ya, lebih besar. Kalau yang ini kan Kemenangan. Kemenangan itu maksudnya? Ya, jadi gini sejarahnya tuh dulu. Ini kan saya terus terang aja ini saya dapat dari Karanganyar ya, Matese. Oh ya. Nah, kebetulan teman saya itu kan nikah. Nikah? Istrinya itu masih Trah Mangkunegoro. Luar biasa. Raden Mas Said, Pangeran Sambernyawo. Nah, yang ini Kemenangan itu karena di sana waktu dia tumbuh habitatnya di hutan itu yang dekat makam itu area makam. Itu kan ada pohon Nogosari. Ya. Nah, Tlogosari ini melilit. Jadi melingkar melilit pohon Nogosari itu. Nogosarinya mati. Oh, berarti dia yang menang. Menangnya Oh, ini, gitu. Makanya sama teman saya dinamakan Tlogosari Kemenangan. Ya menurut mitos juga sih Mas ya. Ini kan menurut spiritual. Tlogosari ini salah satu kesukaan Kanjeng Ratu Kidul. Oh, gitu ya Mas. Dan kalau di dunia mistisnya itu katanya itu bisa narik Uang. uang. Oh, weh. Cuma Itu saya sih nggak pernah ya ikut, saya cuma suka uniknya ya, antiknya. unik ya. Ini juga apa? Jadi akarnya itu bisa kayak beringin apa ya, menjalar itu loh, bisa keluar. Ini kan asalnya kecil gini loh. Oh, gitu. Jadi besar gini. Tuh menjalar.
Kalau yang Timoho ini, Timoho yang biasa dibuat warongko itu ya Mas ini? Ya betul, betul. Oh. Cuma ini saya datangnya dari Malang ini. Jadi sekedar informasi ya, kayu Timoho itu adalah kayu yang punya daya serap air yang paling minim. Jadi itu bagus buat warongka pusaka. Dia juga punya seni pelet. Betul. Jadi kalau panjenengan semua ingin buat warongko pakai kayu Timoho, bisa milih pelet yang bagus. Kalau ini telogosari yang apa Mas? Biasa ini ya? Ini yang junjung derajat Mas. Junjung derajat. Ya ininya bentuk kayak junjung V gitu. Junjung Oh, derajat. Gitu. Cuma ini udah nggak terawat jadi udah nggak kelihatan. Jangan tak rumat Mas. Oh. Waktunya ini. Eman-eman ya Mas. Iya. Sibuk kerja ini sekarang. Oke, kita masuk lagi, nanti kita bongkar satu-satu pusakanya. Kita skip dulu. Oke, lanjut lagi. Kali ini kita akan mereview beberapa keris milik Den Rizal. Tapi ini hanya beberapa saja karena sebenarnya ada puluhan lagi di dalam, tapi sinangker. Kita mereview yang boleh-boleh saja. Tapi suatu kehormatan buat saya bisa melihat dan menanting langsung koleksinya. Karena memang saya lihat ini koleksi yang sangat istimewa, langka-langka sekali, khusus memang buat kolektor ini. Yang pertama, ini kita ambil yang ini. Kita cek isinya seperti apa. Terusnya berat, tandingannya mantap. Ini warangkanya apa Mas ini? Ini Gayaman Solo. Gayaman Solo. Kayunya kayu Timoho. Nah, ini mendaknya slot. Ini perak ya Mas ini? Bentuknya perak ya. Perak. Oke, langsung kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kerisnya. Kelihatan ya. Ini dapurnya tilam upih. Tilam upih ya. Ya, tilam upih. Pamornya kita close up. Ini pamor yang sangat langka diburu para kolektor karena ini memiliki pamor udan mas tiban. Ini pamornya udan mas tiban, bukan rekan. Kalau yang seperti dipakai Ya. dari Rizal ini namanya Rekan. udan mas rekan. Jadi tilam upih ini filosofinya gimana Mas tilam upih ini? Jadi sebenarnya gini, tilam upih ini sebenarnya itu kalau dilihat dari istilah Jawanya, itu dia maknanya itu tikar. Tikar ya. Tikar atau alas tidur. Alas tidur. Tapi yang keras. Keras. Artinya belum empuk gitu loh. Belum empuk. Karena memang ini itu untuk sebagai lambang itu prihatin. Prihatin. Jadi dahulu kalau di ajaran Sunan Kalijogo itu keris pertama yang harus dimiliki malah tilam upih. Oh gitu. Iya. Jadi makanya banyak sekali ya dapat tilam upih. Banyak, ya. Banyak. Tapi yang berpamor udan mas tiban ini sangat langka. Karena rata-rata tilam upih itu memang diberikan kepada orang tua ke anaknya yang baru berumah tangga atau menikah. Jadi tujuannya itu agar diharapkan rumah tangganya itu tentram gitu. Jadi ini suatu ungkapan doa ya teman-teman. Ungkapan doa. Pusaka itu sebenarnya doa. Jadi jangan meminta-minta pada pusaka itu salah, tidak boleh itu Iya. karena pusaka ini buatan manusia dan filosofinya itu sangat dalam. Nanti lain kali saya bahas, kalau saya bahas di sini nanti durasinya bisa sampai 5 jam. Nah ini saya cerita sedikit nih. Oh, iya. Sejarahnya saya dapat ini tuh termasuk ya di luar logika. Di luar logika. Jadi kayak ada anehnya gitu loh. Ini sebenarnya kan Tangguh Tuban. Tangguh Tuban ya, Tangguh Tangguh Tuban. Tuban. Nah kebetulan dapatnya dari Tuban. Oh, gitu. Dari Tuban Jawa Timur. Jadi ceritanya ketika orang ini dipemilik yang di Tuban itu, ini sudah mau dilepas itu ada yang pernah nawar itu keris 4 Terus 4 barter dengan ini plus uang. plus uang. Wah, Keris 4 plus uang untuk dapetin ini. Tapi entah kenapa itu mental. Gagal terus ada orang lagi ya mau bayar juga gitu, mau hari lah silakan gitu. Itu selalu gagal, entah kenapa itu gagal. Terus suatu saat itu saya lihat ini gitu kan, dulu sempat waktu online pertama lah dulu ya. Ini kan saya kaget itu. Saya lihat ini langsung kalau saya cocok, itu biasanya ada chemistry. Oh gitu ya. Jadi kayak ada getaran, wah ini cocok gitu kan. Nah, kemudian setelah sampai, itu tak buka kan, tak buka ini set. Itu saya tambah merinding, Mas. Nah, kenapa? Ternyata di bagian ini, di bagian depan yang depan. Nah, di bagian belumbangan itu ternyata ada huruf R. Oh ya. Ada huruf ini. R Tiban. Nah, ini. itu kan seperti simbol nama saya. Oh gitu ya. Mas. Makanya saya kaget. Nah, terus kemudian di wilayah yang sampingnya, kita lihat. Nah, ini ada huruf mim. Coba disut. Oh ini. Ada huruf mim. Benar? Ini. Ada huruf Arab mim. Ini Ya. karena pakai kamera depan jadi kebalik ya. Nanti kalau ini memang seperti huruf mem yang Mem ini. Arab gitu. Ya. Nah, itu kan gini Mas, sebenarnya ini kan udah Mas Tiban kan masuk ke rezekian. Iya. Tipenya kan tipe pamer Iya. untuk kerezekiannya. Betul sekali. Nah, sekarang ini kalau mau cocokologi Mas ya. Iya, Cocokologinya cocokologi. gini. Malaikat yang membagi rezeki siapa namanya Mas? Oh, Mas, aku lah. Mikail. Mikail. Benar kan? Malaikat Mikail. Ini huruf mim. Ya, betul. Kan sebagai lambang. Wallahu a'lam ini hanya Ya, cocokologi. ini hanya Bisa. intermezzo, kalau terlalu dalam dipikir nanti stres kita. Makanya saya suka sekali ini. Nah, ini ternyata ini kan pamornya kan Tiban. Jadi Tiban, udah Mas Tiban. Itu adalah suatu pamor yang tanpa direkayasa. Iya, memang. Jadi bulatan-bulatannya itu letaknya acak. Iya, Enggak teratur. Kan teratur kayak gini ini namanya rekan. Ya. 2 1 2. Nah, ini seperti itu. Nah, ini contoh pamor rekan itu seperti ini dan Mas. Ya, 2 1 2. Ini memang murni tiban ini. Kalau Tiban itu bundarannya acak gitu kan.
Dan pamor tiban ini biasanya dari segi isoterinya itu biasanya lebih ganas. ngeri gitu. Soalnya apa? Karena pamor tiban itu dianggap anugerah dari Tuhan. Jadi ketika sang empu membuat pamor ini, empu ini nggak merencanakan gitu. Iya, nggak merencanakan karena tiban. Iya. Sengaja tuh ya Mas. Dia tetap membuat ini apapun pamor yang jadi, nah itu dianggap anugerah Tuhan. Nah, ini jadinya malah tiban mas tiban. Di keris ini garapnya mantap sekali, Tangguh tuban. tebal, tantingannya mantap, besinya hitam, mantap. Oke, coba. Ini juga garapnya ini kita lihat luar biasa ya. Pamornya udan mas tiban, sangat langka. Tiban ini sangat langka. Kalau yang tekan, insya Allah banyak. Banyak ya. Oke, kita lanjut ke keris yang kedua. Oke, kita lanjut ke keris yang kedua ini. Ini warongkonya apa mas ini mas? Ini namanya Wulan Tumanggal. Wulan Tumanggal. Jadi Wulan Tumanggal itu sebenarnya adalah lambang syiar Islam masuk ke Nusantara. Warongko ini populer di era zaman Kerajaan Demak Bintoro. Demak Bintoro. Pertama kali. Ya. Ini ada unik ya ini. Motif. Motif Lotus. ini. Ya, betul. Ini di belakang ada motif unik. Gunung Lotus, Mas. Ini Itu Mas. iras loh itu. Oh ini iras. Iras, Oh ya ya? ini iras. Tanpa sambungan. Kayunya kayu apa mas ini? Nogosari, Mas. Kayu nogosari. Tendoknya kemalu merah. Kemalu. Ini dernya lembuyangan. Kita coba cek apa isinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dapur sengkelat atau sengkelat. Mau coba. Gonjonya Kelap ini. kelap lintah, tangguhnya Mojopahit. Mau coba ya. Nomornya cepret. Kita lihat ini wingit sekali kerisnya. Mantap sekali. Ini memang udah di beberapa ada yang korosi ya mas. Betul ya, karena ya Usia ya, namanya karena usia kita kan Mojopahit wajar memang lah. udah Ya. sangat tua. Keris sengkelat Mojopahit ini banyak sekali yang cari. Kalau sengkelat era Mataram itu ibaratnya kurang greget ya, karena sengkelat itu bukan mitos, emang ceritanya itu di era Mojopahit. Jadi ada sengkelat, sapu inten dan nogo sosro. Sama campur baur ya. Ya, campur baur itu. Ceritanya itu kan kalau nggak salah perang ya mas, kerisnya itu. Ya dulu karena terjadi pakebluk, Iya, wabah terjadi itu. pakebluk, Nah, wabah. ternyata yang menyebabkan itu ya condong campur. Nah, ketika itu sapu inten keluar dulu, Kalah, bertarung ya. potong ya mas. Potong bagian ujungnya. Ya. Nah, kemudian baru sengkelat yang keluar. Ini cerita, Campur, ya, terbelah. cerita ini. Itu. Nggak usah dipikir terlalu dalam, nanti dikira musyrik, dikira apa, jangan. Ini kan memang bukan apa ya namanya ya. Ya cerita lah, emang sekedar sejarah lah. Oke, kita masukkan lagi Kanjeng Kiai Sengkelat ini masuk ke dalam warongko. Harus disini. Pulpera. Oke, kita lanjut ke keris yang ketiga. Ini warongkonya Timoho, pendoknya perak, tentunya juga Timoho. Ini gaya Jogja ya mas? Jogja, ya. Gaya man Jogja. Kita coba lihat isinya apa. Kita coba bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini berapa mas ini mas? Ini lot 9 Panimbal, Mas. Panimbal. Ya. Kita shoot dulu. Ini kerisnya. Ini gonjonya gonjo yuyu rumpung. Beda dengan yang tadi, yang sengkat tadi itu namanya gonjo kelap lintah. Jadi bedanya gonjo yuyu rumpung dan kelap lintah itu ada ini ya mas? Ya, lebih banyak dia, ombaknya lebih. Kalau yuyu rumpung itu lebih banyak. Mm-mm. Lebih banyak satu ya. Lebih langka. Ini pamornya juga Langka. pamor langka. Mau Ginuba. Kenongo Ginubah. Lot 9. Dapur Panimbal. Tangguh mana mas ini? Ya, ini kalau prediksi saya ya era-era Demak. Tapi Era Demak. kalau ada teman yang bilang masuk Blambangan atau mungkin daerah Mataram ya monggo, namanya juga tangguh Ya, kan, cuma tangguh kan perkiraan. perkiraan. Jadi setiap orang bisa menafsirkan sendiri-sendiri tangguh itu tergantung keilmuan masing-masing. Jadi tangguh itu sebenarnya nggak perlu diperdebatkan. Yang penting kerisnya ori sepuh. Ya. Kita lihat. Nah, ini untuk filosofinya. Panimbal ini termasuk dia punya filosofi dan cerita yang cukup terkenal, Mas. Gimana ceritanya mas? Nah, kalau zaman dulu kan ketika Wali Songo menyebarkan agama Islam ke tanah Jawa, Ya, itu kan apa namanya, pendekatan, Mas. ya malin. Budaya ya, pendekatan budaya bisa ke seni dan termasuk pusakanya juga. Jadi pusaka itu, nah Panimbal ini termasuk ageman salah satu Wali Songo, Mas. Siapa mas itu? Kanjeng Sunan Kudus. Kanjeng Sunan Kudus. Ya. Oh iya. Nah. Yang di Jamas setiap bulan surat di Mas Sunan Kudus itu keris lot 9, tapi saya kurang begitu hafal dapurnya. Tapi, Dapurnya Panimbal. ya, tapi menurut orang-orang dapurnya Panimbal. Karena saya memang Saya pernah lihat, pernah lihat. pernah lihat itu Panimbal, terus ada kinatahnya itu kalau nggak salah Panji Wilis kalau nggak Panji salah. Wilis. Dan Jadi, kata masnya. namanya adalah Kiai Cintoko. Iya. Ya, Tangguhnya kalau nggak salah Demak. Demak. Itu Tangguh. salah satu peninggalan keris Sunan Kudus yang sampai sekarang masih dirawat, disimpan dan setiap tahun dijamas di komplek pemakaman Sunan Kudus. Jadi salah satu dapur yang
cukup melegenda ya, karena emang dipakai Wali Songo. ageman salah satu Wali Songo yaitu Sunan Kudus Pangimbal. Oke, reviewnya sudah saja, kita lanjut ke keris yang selanjutnya karena emang ini masih banyak, durasinya juga mungkin nanti akan panjang. Kita masukkan. Ini caruk. Oke, kita lanjut ke keris yang keempat. Ini kerisnya punya berwarangka beranggah Jogja, kayunya Timoho, pendoknya perak, gedernya Putri Kinurung ya. Putri Kinurung ya, ukirannya Putri Kinurung. Ukiran jadi geder Jogja itu punya beberapa ukiran dan nama tertulis. Ini ada makoronya nih. Ya, belakang ada makoronya. Gambar seperti topeng, kelihatan kan? Ya fokus ya. Kita buka dulu. Ini dapur apa? Coba tebak. Kalau bisa nebak berarti panjenengan punya ilmu kebatinan yang tinggi. Karena terus terang saya tadi gemetar mau pegang ini. Kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Ini oke, sebelum kita membahas dapurnya, saya penasaran dengan slotnya ini. Jadi slotnya ini kelihatannya pesanan sendiri ya Mas ini. Iya, saya pesan khusus di Pesan Perajin khusus. Jogja. Ya, kita lihat, kita close up. Kita fokuskan. Ini slotnya. Ini perak ya Mas? Iya. Ini maknanya apa ini Mas? Perak ini Mas? Itu ada namanya motif Surya Mojopahit ya Mas. Surya Mojopahit. Ya, Ya, Surya ini. Mojopahit. Surya Mojopahit. Seperti lambang Surya Mojopahit. Kemudian batunya itu saya kasih warna merah dan biru. Ya, ini batunya memang benar warna merah dan biru. Karena seperti filosofi saya, Jumat Pahing Mas. Jumat Pahing. Seperti yang itu. Tadi tutup tombak Ya. yang awal tadi itu Iya. ya. Itu yang tak pakai di lukisan ya ini kerisnya. Oh, ini ya? Iya, ini kerisnya Carubuk yang ini. Tadi yang di awal kita lihat Ya, ada yang lukisan yang lukisan. ada macanya itu. Ya. Yang Itu dapurnya Carubuk. dipakai itu Ya ini keris ya, ini. keris ini. Carubuk. Karena saya sendiri itu memang angka favoritnya angka 7. Angka 7. Saya suka angka 7. Jadi ini keris lot 7. Lot 7 ya. Dapurnya Carubuk. Carubuk. Pamornya termasuk pamor apa nih Mas? Ini mungkin bisa Jaringan ya? wasutang mungkin. Wasutang atau jaringan Iya, ya? mungkin. Tapi tangguhnya mojo ini. Tangguhnya mojo. Ya kelihatan dari besinya ini emang mojo ini. Gonjonya Wilut gonjo wilut. termasuk langka. Mas. Termasuk langka, ya. Coba sampean cari Carubuk yang gonjonya wilut. Nah itu Mojo loh ya. susah. Ini emang luar biasa keris Carubuk. Saya dari dulu juga pengen sekali punya keris Carubuk tapi sampai sekarang belum kesampaian. Karena memang cari yang seret di hati itu sulit. Nah, ini juga terkenal juga Mas. Nah ini ada ceritanya. Ya. Gimana Mas ceritanya ini? Di Ceritanya Carubuk ini termasuk ageman salah satu Wali Songo juga. salah satu kali Iya. Yaitu Kanjeng Sunan Kalijaga Mas. Nah, Kanjeng Sunan Jadi ini Kalijaga. ada sejarahnya Mas. Carubuk itu dulu memang ketika Kanjeng Sunan itu pesen ke Empu Supo, pesen sebuah pusaka. Nah, itu jadinya malah keris Carubuk. Keris Carubuk. Nah, kemudian seiring perjalanan waktu, keris Carubuk ini diberikan ke muridnya, Kemudiannya yaitu Kanjeng Sultan Hadiwijoyo Oh. alias Joko Tingkir. Joko Tingkir. Nah, ketika beliau menuju Tampuk sebagai Raja Pajang, ini diberikan Carubuknya. Jadi memang termasuk. Nah, ini saya juga dapatnya juga ya agak susah. Saya sudah lama sekali nyari Carubuk Mojopahit. Itu kalau bisa gonjonya wilot itu susah sekali. Rata-rata kan gonjo biasa yang datang itu. Apalagi tangguhnya mojo ya Mas. Mojo Dan gonjo wilut. Dan ini juga menurut saya garapnya istimewa, bagus. Karena beberapa kali saya melihat Carubuk itu garapnya biasa saja. Tapi dari sasaran kita bisa lihat istimewa garapnya. Pamornya juga mantap ini. Ini menarik ini. Apa? Mendak selutnya ini menarik. Surya Mojopahit. Surya Mojopahit. Jadi kalau kita emang sudah suka dengan sesuatu itu ya emang harus totalitas ya. Contohnya ini buat mendak selut. Ini perak nih. Mantap ini. Oke, kita lanjut ke keris berikutnya. Kita masukkan dulu. Terus terang memang rasanya ada getaran-getaran energi gimana gitu yang Carubuk ini. Oke, kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut ke keris yang kelima. Ini semuanya juga istimewa dari warongkonya. Iras ini, Nogosari Iras. Nogosari Iras. Kita lihat ya ada sambungannya Iras. Nogosari. Apa ini parahnya tadi? Ladrang Solo. Ladrang Solo ya, Solo. Kita lihat ini stylenya, mendaknya selut perak. Kita buka. Kita lihat dalamnya isinya apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lot berapa Mas ini Mas? Ini 13 Mas, cuma dia gembok. Oh ya, ini lot 13 tapi lotnya gembok. Silahkan dihitung, bisa dihitung. Ini salah satu tangguh favorit saya Mas. Tangguh Selain favorit. Mojo, saya juga favorit ini Mas. Oh, Buruan kolektor juga. ini juga kolektor item. Iya. Kita lihat suara-suaranya Tangguhnya ini tangguh kolektor Mas. masih utuh ya. Mantap, pamornya ini juga banyak full. Alhamdulillah. Bisa diceritakan Mas tentang keris ini? Oke.
Jadi ini sebenarnya adalah dapurnya itu sengkelat mas. Sengkelat, seperti yang tadi ya? Ya sengkelat, tapi dia tanggulnya pajang. Pajang. Pajang tus loh ya. Tus. Bukan pajang yang pajang Mataram atau pajang apa itu kan. Oh iya. Ada. Iya, Nah ini pajang tus. Nah cirinya gimana? Cirinya gini. Kalau pajang tus itu rata-rata garisnya gagah. Gagah. Besar. Birowo. Birowo, gagah birowo. Dan kalau kita lihat itu di sini ya, sogokannya itu dalam. Sogokannya dalam, panjang dalam, dan kemudian di bagian ini itu kita lihat ada sedikit tungkak kecil gitu mas. Ini ya. Anda lihat ini Tungkak namanya kecil. tungkak kecil yang di belakang ini. Terus kemudian di bagian sekar kacangnya mas itu dia kalau pajang yang tos itu khusus gitu. Gimana ya? Kayak ada ciri khas gitu loh. Nggak sama seperti kayak Mataram, kayak Mojo itu nggak sama, beda. Ini ya sekar kacang ini Iya ya. betul. Bentuknya itu lengkuannya itu sangat-sangat khas. Gandengnya itu khas pokoknya. Silakan diamati ini. Kemudian dari pamor. Pamor. Itu pamornya istilahnya petak mubiar. Petak mobil. Putih artinya. Pamornya khas pajang seperti itu. Dan besinya ini yang nggak bisa ditipu ini mas, besinya. Besinya. Kalau pajang tos itu dia pakai besi mojo. Besi mojo. Besi Mojopahit. Cuma dia kan lebar, lebih besar, lebih lebar. Cuma besinya mojo gitu loh mas. Itu pajang tos. Sekarang kan banyak tuh orang-orang ngaku punya pajang itu padahal ya bukan pajang sebenarnya kan. Ya campuran ya ada pajang Mataram. Pajang Mataram ada. Pajang mojo juga ada. Ya. Ya ini besinya mojo. Coba dia pajang tos. Di garisnya gagah, besar, lebar itu. Coba mojo gitu besinya. Bisa dari informasi ya di era pajang itu emang sedikit sekali produksi keris. Ya, karena juga masanya juga pendek. Pendek, jadi Pajang itu cuma sekitar 30-an tahun. Jadi banyak sekali istilahnya itu kolektor kalau belum punya keris pajang itu belum bisa disebut kolektor. Jadi emang karena stok pajang tus itu emang sedikit sekali yang punya. Jadi ini sangat diburu para kolektor keris. Yang pajang tus ya, mungkin pajang Mataram banyak. Ini saya dapat itu dari daerah Kediri mas, teman saya. Kediri Jawa Timur. Sebenarnya ada dua mas, sejudul. Ada dua. Yang satu inten. Nah ini kan teman saya itu dapat dari Gus siapa gitu, saya lupa. Cuma kemungkinan firasat saya nih mas ya. Orang itu masih keturunan juga. Oh gitu, masih terah ya. Masih terah juga. Kebetulan saya kan juga kalau diurut dari mbah kan sampai ke pajang juga gitu. Makanya saya suka itu tangga pajang. Mungkin ini kembali ke terahnya gitu ya. Jadi memang gini mas sebenarnya pusaka itu percaya nggak percaya mas. Ya. Sebenarnya itu ada jodoh-jodohan juga. Jadi gini mas, pusaka itu ada yang mencari tuannya. Nah seperti itu. Jadi kalau ada orang bilang agar punya duit bisa dapat pusaka Belum tentu. Nah, Itu yang bisa menjadi garis bawah bahwa kita punya uang tapi belum tentu kita punya pusaka yang belum tentu sesuai di hati. Karena pemiliknya kan juga nggak mau melepas. Ya, meskipun betul. dibayar berapapun nggak mau, tapi ketika ada orang lain yang mengharapkan malah dapat. Nah gitu. Itu namanya jodoh-jodohan seperti itu. Itu di luar logika ya kadang ya seperti itu ya. Kita kalau mencari pusaka itu seperti itu. Kadang ada yang pusaka itu mendatangi tuannya sendiri, entah karena memang berjodoh atau apa. Ya wallahu a'lam, kita nggak bisa menyangkut pautkan dengan hal mistis ya tentunya, karena itu emang istilahnya hukum alam lah seperti itu. Contohnya ini keris tus pajang bisa jadi keris ini hanya bisa kembali ke orang yang punya garis keturunan prah pajang seperti itu. Jadi mungkin kalau saya seperti orang biasa ini mungkin sulit mendapatkan keris ini. Meskipun saya punya uang, tapi belum tentu saya bisa mendapatkan keris ini. Mungkin orang lain yang dikatakan keturunan bisa dengan mudah mendapatkan keris ini. Nah, ini teman saya juga heran sebenarnya. Yang dapat ini yang orang Kediri. Kok bisa malah ini gitu. Oh. Dua-dua deh. Kadang itu aneh, pusaka itu seperti itu. Kadang di logika itu ya, boh pokoknya aneh. Tapi ini hanya sekedar cerita, jangan terlalu dalam dipikir nanti stres nanti. Saya dimarahi Ustadz Onan nanti kalau bahas masalah mistis nanti. Oke, ini sangat kuat suatu kehormatan bagi saya bisa menanteng langsung. Ini sengkelat. Bukan main-main juga dapurnya juga bukan main-main ya, sengkelat ya ini. Istimewa. Dapur yang melegenda. Silakan diamati, barangkali yang nggak bisa nanteng bisa merasakan auranya. Ini istimewa sekali. Pajang tus. Oke, kita masukkan. Kita review keris yang terakhir. Oke, kita lanjut. Ini keris yang terakhir karena emang nggak semua keris kita bisa review, banyak yang sinengker. Kita lihat ini warongko yang bukan cukup ya, tapi langka. Ini lajang apa mas namanya? Ini namanya lajang Capu Jawa Timur. Capu Jawa Timur. Kita lihat ini. Kayunya Trembalu. Kayu Trembalu. Bentuknya perak. Selutnya selut mahkota. Nah, ini. Kita buka kerisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tunjukkan ke teman-teman dulu apa kira-kira bisa ditebak dapurnya. Dapur yang paling sederhana. Paling sederhana. Dapur sejuta umat ini. Rinciannya hanya gandhi lurus dan pejetan. Apa? Kita tebak ya. Ini adalah dapur Grojo.
ada tapinya, meskipun ini keris juta umat, tapi tidak semua orang bisa memiliki keris ini karena kita lihat di gandiknya ini. Akan bisa fokus ya. Ini ada simbang. Simbang itu adalah suatu pamor di gandik ini lurus. Ini apa mas namanya mas simbangnya? Ini jenisnya simbang raja. Simbang raja. Simbang itu ada 3 jenis. Ada 3 jenis. Ada 3 jenis. Kalau yang garis 1 namanya simbang kurung. Simbang kurung. Kalau garis 2 simbang patawe. Simbang patawe. Kalau yang ketiga itu namanya simbang raja. Simbang raja. Nah ini yang sangat langka itu yang simbang raja. Simbang raja itu ini langka sekali dan banyak sekali palsu. Palsu. Banyak yang dipalsukan. Jadi hati-hati ya, ya. Kalau simbang banyak yang dipalsukan. Kita nggak jeli nanti kita dapat simbang yang kalau palsu. kita baca di bukunya Encyclopedia Keris, itu karyanya salah satu maestro Indonesia itu Bambang Harsinuko semua itu kan ada nanti. Kategori simbangnya ada 3 nih. Ini dapurnya brojol mas. Ya betul. Jadi brojol ini sebenarnya salah diartikan orang, banyak yang salah mengartikan mas. Kerisnya dukun. Nah, itu yang keliru itu. Jadi mentang-mentang brojol artinya brojol itu dikaitkan dengan dukun bayi gitu. Ya memang dukun bayi dulu memang ada yang pakai brojol, ya. Cuma kan nggak harus ini identik dengan dukun bayi. Dukun enggak. Ada kan. Brojol ya dimiliki dari kalangan atas sampai bawah. Nah, ada. ini harus diluruskan ya teman-teman ya. Dulur-dulur semua ya. Banyak yang salah paham itu. Saya punya simbangnya ada 2 jenis keris mas. Oh. Yang satu ini, yang satunya yang sinengker. Oh. Itu tangguh pajang yang sinengker. Tapi ini emang benar-benar sangat Ori langka. Ori. Meskipun dapurnya brojol loh ini. Brojol. Kalau Tapi ada simbangnya tentu bukan orang sembarangan nah, dulunya. ini yang harus digarisbawahi. Ini tangguhnya seperti Tuban Pajajaran ya mas ini. Ya mungkin bisa ya, Tuban Pajajaran bisa mungkin. Ini brojol nggak sembarang brojol, tapi mungkin ini rajanya brojol ya mungkin ini. Karena dia punya simbang. Brojol itu emang keris yang juta umat lah, banyak sekali yang punya. Tapi nggak semua brojol punya simbang seperti ini. Kalau simbang kurung, simbang patawe saya ya pernah lihat lah mas di brojol. Iya. Tapi kalau yang simbang raja langka sekali. Tadi cuma sampai 3 aja ya mas simbang ini garisnya. Iya, sampai 3. Itu ada yang dipalsu sampai 5. Nah, ini garis 5 tapi palsu. Pengetahuan buat dulur-dulur semua bahwa simbang itu pakemnya hanya sampai 3. Yang satu namanya simbang kurung, yang 2 namanya simbang patawe, yang ketiga namanya simbang raja. Yang ini kasta tertinggi simbang, simbang raja. Oke, kita sudah melihat, menanding, mereview dan menganalisa keris-keris dan sekedar cerita-cerita tadi. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mungkin cukup banyak 6 saja karena memang yang di dalam sana masih banyak, tapi saya tidak boleh memperlihatkan YouTube karena sinengker, karena memang keris-keris kelasnya memang sudah sangat bisa dikatakan kanjeng kiai ya mas. Ini yang hanya boleh saya lihat hanya 6. Ada banyak tombak tapi kita tidak bisa mereview karena landainya panjang-panjang, jadi mungkin agak sulit. Tapi saya tadi sudah melihat tombaknya mantap-mantap semua. Oke, nanti kita akan ngobrol-ngobrol tentang keris, ngobrol-ngobrol santai. Jadi gini mas, menurut panjenengan saya kan sering itu kalau upload keris, membagikan tentang keris itu sering dikomeni seolah-olah orang yang suka keris itu orang yang musyrik, orang yang mistis-mistis, orang yang nggak taat agama. Itu menurut pandangan panjenengan gimana ini? Jadi sebenarnya gini mas, ya memang di pusaka itu identiknya memang identik klenik ya. Itu kita nggak bisa pungkiri, identik klenik, identik dengan dukun, mistis. Cuma ya nggak semuanya gitu dipukul rata, digebyau ya kan nggak bisa gitu kan. Itu kan sebenarnya kan tergantung musik atau sirik itu bukan di bendanya sebenarnya. Niatnya ya. Iya betul, di pribadinya masing-masing itu seperti apa gitu. Niatnya seperti apa. Kalau niatnya untuk apa namanya mendewakan, menuhankan barang-barang pusaka seperti ini ya bisa jadi sirik gitu kan. Gitu. Tapi kalau kita niatnya itu nguri-nguri budaya kan, kita apa namanya melestarikan kan ibaratnya. Ini apalagi ini kan karya leluhur kita ya, gitu kan. Apalagi ini udah diakui UNESCO loh. Diakui UNESCO. Kita rugi loh sebagai generasi yang muda seperti saya dan Rijal ini, generasi muda yang nguri-nguri budaya ini, tapi malah sering dikatakan orang-orang itu, wah, saya kadang itu kalau di Facebook, di Instagram, di apa itu sering dapat komenan, wah itu di ajaran agama nggak ada yang namanya keris, itu bid'ah, itu ini, itu musyrik. Nah padahal kita itu hanya ingin nguri-nguri budaya, kita nggak ada niat lebih selain hanya ingin menjaga tradisi leluhur kita. Kita tidak menuhankan keris, kita juga tidak mendewakan, kita tidak meminta pada keris, kita tetap minta kepada Allah. Yeah. Karena memang Allah itu zat yang maha kuasa ya, jangan mentang-mentang kita punya keris lalu kita diklaim atau dicap orang yang musyrik, orang yang mistis, orang yang apa gitu. Yeah. Ya itu kembali ke pribadi masing-masing gitu ya mas. Dan kalau kita mau lihat contoh lagi nih, seperti pedangnya Kanjeng Nabi. Dan Zulfikar. Ya semua pedang, semua pedangnya itu di sana itu dirawat, dicuci, dibersihkan. Ya sama, kalau masa dikatain sirik kan gitu, kan gitu mas. Kan kita kan cuma merawat, bukan untuk menuhankan.
Itu yang perlu digarisbawahi karena banyak sekali stigma negatif bagi para pecinta keris. Tentunya saya juga pernah melihat ada ustadz yang motong-motong keris, bakar-bakar keris. Itu menurut saya itu ngapain gitu loh Pak? Dibakar, dipotong. Karena mereka mungkin menganggapnya seperti ini Mas. Ini namanya kan barang-barang kuno Mas. Ya kita nggak bisa pungkiri ya, namanya barang seperti ini kan memang suatu wadah atau tempat atau rumah bagi bangsa-bangsa seperti itu memang untuk mendiami atau ibaratnya nempel Mas. Nah sekarang kalau gini ya, kita pakai logika gini. Lah apa jenengan semua ini yakin di rumah jenengan nggak ada hantunya, nggak ada jinnya, yakin nggak? Itu kita ini di dunia, jadi ibaratnya kita di dunia ini berbagi tempat dengan mereka. Betul. Mau dimanapun pasti ada, gitu loh. Mau di rumah, di barang-barang apa, boneka atau apa itu bisa tuh. Bisa nggak hanya jadi keris. nggak ada keris gitu loh. Cuma kita menyikapinya seperti apa gitu loh. Nah betul itu. Gitu. Sebatas pengetahuan ya untuk kita memang di dunia soalnya kalau nanti besok di surga neraka kan beda. Kalau di dunia kita harus berbagi tempat memang. Kalau saya prinsipnya silahkan kalau mau tempat di rumah saya atau di mana silahkan. Tapi catatannya jangan sampai mengganggu keluarga. Nah, itu. Kalau berani mengganggu keluarga ya tak untir dulu nih. Nah, kan seperti itu kan. Jadi keris ini kita sebagai generasi muda harus berusaha nguri-nguri ya, karena ini seni yang ditinggalkan leluhur, punya filosofi yang sangat dalam bagi masyarakat Jawa, tapi bukan hanya Jawa saja, karena ada keris Sumatera, keris Bugis dan keris lain. Jadi saya sebagai orang Jawa itu sangat bangga punya leluhur yang menciptakan masterpiece seperti ini ya. Ini kalau diudari satu persatu dari rincian itu punya semua filosofi yang sangat mendalam. Tapi saya tidak membahas di sini karena emang nanti ada waktu lain untuk membahasnya. Jadi pesan saya jangan suka menghakimi orang kalau tidak tahu niatnya seperti apa. Karena emang semua ya, bukan hanya saya saja dan Ridha, semua orang di paguyuban keris baik di sini maupun di luar sana itu niatnya emang nguri-nguri budaya, tidak ada mistis-mistisan. Kalau ada tuah tuh ya bonus ya Mas. Kita nggak mengharap tuah kok dari pusaka ini, karena emang kita murni nguri-nguri budaya biar suatu saat budaya ini tidak hilang. Karena saya sudah sangat prihatin dan miris karena generasi muda saat ini itu buta dengan apa itu kesenian, terutama keris ya. Karena mereka itu sebenarnya takut, pegang keris itu takut karena emang sudah di apa ya namanya, di doktrin sejak awal itu keris itu identik dengan dukun, identik dengan mistis, identik dengan kodam dan lain-lain. Tapi mari kita hilangkan sejenak apa itu sugesti itu, kita bersama-sama nguri-nguri budaya. Bukan gitu Mas? Ya. Nah. Dan ada lagi saya tambahin, agama Islam ini sebenarnya adalah agama rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Rahmat untuk seluruh alam. Jadi bukan untuk bangsa Arab saja gitu kan. Jadi memang semua itu termasuk tadi yang bangsa lain, bangsa halus tadi. Bangsa halus itu juga seperti kita. Jadi ada yang kafir, ada yang muslim gitu, ada yang taat gitu kan. Memang macam-macam Mas jenisnya. Jadi kalau ada yang selama dia bisa berubah kan kenapa enggak kan? Ada yang dari kafir jadi muslim juga ada bangsa mereka. Nah, seperti itu. Oke, review keris kita udah, tapi saya penasaran yang dipakai oleh Den Rijal ini. Ini buah itu besar sekali, kalau buat jitak kepala orang bisa benjol. Kita interview lanjut. Ini namanya batu apa? Yang ini namanya Pirus ya, namanya Pirus Persia. Kemudian yang ini itu marjan Tunisia. Marjan Tunisia. Jadi apa namanya? Kenapa kok kita pakai cincin itu sebenarnya masih banyak orang yang belum tahu Mas. Jadi kenapa kok apa namanya Rasulullah mencontohkan memakai cincin kepada para sahabat itu sebenarnya agar kalian itu punya tasbih di jari sepanjang waktu. Oh gitu. Itu kenapa? Karena batu ini sebenarnya juga melakukan dzikrullah. Jadi gitu, memuji Allah. Jadi batu itu juga melakukan dzikrullah. Seperti firman Allah di apa namanya itu? Surat Al-Isra ya, ayat 44 itu kan di situ kan tertulis tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihim. Wa imin syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahun innahu kana haliman ghafur. Jadi artinya langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya itu bertasbih kepada Allah. Termasuk batu ini. Iya, termasuk itu. Dan tak seorang pun melainkan memuji Allah. Tapi kalian tidak mengerti tasbih mereka. Jadi batu itu juga bertasbih, tumbuhan itu juga bertasbih, burung-burung itu juga bertasbih. Iya, betul. Nah, itu katak itu juga bertasbih dengan suaranya. Kalau burung kan bisa dengan kepakan sayap, bisa dengan suara. Jadi kita itu nggak ngerti tasbih mereka, tapi mereka sebenarnya itu bertasbih. Seperti itu, Mas. Oh jangan lupa Mas, ini minumnya apa Mas? Belum tak sudah minum. Sebenarnya tak ambilkan buat masa ada tamu nggak dikasih minum. Oke, kita asihkan ngobrol sampai lupa minum. Nah, ini ambilkan dulu. Susu aja Mas ya. Ya, Rasulullah. Ini nggak iklan ya, ini nggak iklan. Ini dikira iklan nanti ini. Nah, karena Rasul juga sering minum susu. Sebelum minum kita berdoa dulu Mas. Bismillahirrahmanirrahim.
Bentar, ini ada doanya Mas. Kalau susu itu ada Oh, ada doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Allahumma barik lana fihi wasidna minhu. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf ini bukan iklan ya, itu mencontohkan sunnah Rasul aja karena Rasul juga mencontohkan sering minum susu. Tapi kalau mau di endorse ya monggo, nggak apa-apa, boleh. Orang pakai cincin tuh banyak yang belum tahu. Nanti pakai cincin tuh kenapa gitu loh. Nah, seperti ini saya juga pakai cincin ini. Tahu nggak alasannya kenapa pakai cincin? Nggak tahu, karena saya hanya ikut-ikutan. Jujur ikut-ikutan aku, Mas. Salah satu alasannya kan kita kan mengikuti sunnah Rasul, benar kan? Nah, kenapa Rasulullah kok mencontohkan memakai cincin, dicontohkan ke para sahabat kan gitu. Kalau yang pertama, riwayatnya kan zaman dahulu kan cincin beliau ini sebenarnya adalah stempel. Jadi beliau itu ya? Stempel surat itu. Jadi Rasulullah kan cincinnya itu stempel. Kemudian di riwayat lain, jadi Rasulullah itu cincinnya itu batunya itu terbuat dari batu Yaman Habasyi. Jadi Yaman yang warnanya kehitam-hitaman. Kenapa kok dinamakan Habasyi? Itu karena warnanya seperti kulit orang. Habasyi itu ya orang Ethiopia ya, Afrika. Habasyi itu nama suatu wilayah atau negara? Habasyi itu kemungkinan ya nama wilayah ya seperti Habasyi wilayah. Jadi di sana itu mungkin kan riwayatnya ya saya baca itu karena kenapa dinamakan Habasyi ya karena itu mirip dengan kulit orang Habasyi atau orang Afrika. Itu warnanya hitam, tapi ketika di center itu merah. Oh gitu. Nah, itu namanya Aqi Yaman. Jadi di suatu riwayat itu gunung yang pertama kali beriman tentang kerasulan Nabi Muhammad itu adalah Gunung Aqi di Yaman. Dari riwayat seperti itu. Jadi wallahu alam nanti teman-teman yang tahu monggo ditambahkan di kolom komentar nanti. Itu ini yang satunya bisa dilihat. Yang ini marjan ya Mas. Marjan. Marjan. Nah itu saya punya beberapa koleksi. Ini kebetulan yang tak bawa cuma ini sama ini. Tolong ambilkan ke Mas kotak. Oh, iya, ini ada. Nah, ini kotaknya. Nah ini marjan. Info lagi Ya. bahwa marjan ini adalah salah satu batu yang disebut dalam Al-Quran. Betul. Nah, Disebut 2 kali di surat Ar-Rahman Mas. Nah, itu di ayat 22 sama ayat 58 ya. salah satu batu yang istimewa karena disebut di dalam kitab suci Al-Quran. Yang rujuk minumal lu'lu wal marjan. Nah, itu. Jadi dari keduanya itu muncul mutiara dan marjan. Dari keduanya itu maksudnya dari 2 lautan. Tafsirnya itu ada yang bilang dari 2 lautan, ada yang bilang air tawar sama air asin. Itu keluar. Kalau yang di ayat 58-nya ka'anahunal yaqutu wal marjan. Jadi bidadari itu seakan-akan seperti permata yakut dan marjan. Jadi keindahan kecantikan bidadari itu diibaratkan seperti permata yakut dan marjan. Ini batu dari Timur Tengah ya Mas? Ya, ini dari Tunisia ya. Tunisia. Yang bagus itu dari mana yang bagus? Kalau yang kualitas terbaik marjan kelas dunia itu ada 2 Mas. Ada 2. Tunisia sama Italia. Justru di Italia? Iya. Oh. Tapi itu sebenarnya sama dengan Tunisia karena lautnya itu sama. Jadi seberangan, negaranya itu seberangan. Oh gitu. Nah, berhadapan-hadapan. Italia sama Tunisia coba dilihat di peta dunia nanti. Oh, Italia jadi, sama Tunisia itu mungkin gini, itu berasal dari laut yang sama. Lautnya sama. Tapi kemungkinan itu batas negaranya itu yang masuk Italia itu yang bagus. Nah, sama. Jadi Tunisia sama Italia sama. Bagus marjannya. Katanya batu marjan ini tumbuh cuma 1 mm setiap berapa tahun Mas itu? Saya lupa, saya pernah 1 tahun apa berapa tahun ya lupa saya juga. Nah itu kalau di penelitian yang GRI ya sudah penelitian yang kemarin yang masuk YouTube juga itu, nah itu mungkin bisa dicek di YouTube ada itu referensinya. Dan ini Mas, ini saya juga custom dari pesanan khusus. Ini saya bikin 7 ya Mas. Ikatnya ya Mas. Nah ini marjannya ini informasinya 7 karena tadi saya suka angka 7. Iya, saya angka 7 seperti keris carukuk 7. Ya, yang ini 9. Kayak filosofi Hannibal tadi. Ya, ini juga ada ayat Al-Quran ya Mas. Betul, jadi memang ya pesan khusus ini buatnya di Mesir. Terus ini ada selawat Al-Fatih yang di samping ini. Yang ini surat Ar-Rahman. Terus ini saya mau tunjukkan juga ini, nah ini virus Mas. Ini virus urat merah Persia. Jadi ada berapa macam virus Mas? Kalau virus itu jenisnya banyak Mas ya. Dari negara ada yang Persia, kalau sekarang Iran ya. Kemudian ada di Cina, ada di US, Amerika itu ada juga. Terus Nevada itu ya. Nevada itu sama yang apa? Satunya apa ya lupa. Ada lagi Amerika bagus. Amerika juga bagus, penghasil yang bagus. Tapi yang kualitas paling bagus yang cari itu Persia ya. Ya, yang legend itu sebenarnya Persia. Ya sebenarnya tergantung selera Mas ya. Cuma kalau saya sih identiknya ke Persia saya. Saya suka legend gitu kan. Sudah dari zaman dulu gitu loh dipakainya. Nah, ini ada yang unik Mas kalau yang ini. Ya. Kalau ini kita lihat ini sebenarnya ini motifnya sebenarnya kalau ini kan warnanya dark blue. Jadi birunya gelap. Kalau di shoot ini nggak kelihatan tapi nanti kalau kena sinar matahari itu sangat kelihatan sangat angker gitu. Ini pamornya wasmutan. Jadi batu virus ini ya lucu juga. Jadi penamaan pamornya itu sama dengan keris. Ada yang pamor wasmuta atau beras kutah itu kan. Terus kemudian di sebelah sininya ini, nah ini namanya pamor kolocokro. Titik 5 itu? Iya, ini namanya pamor kolocokro. Kalau di keris kan bentuk seperti ini, seperti X gini. Kalau di dunia batik namanya motif kawung. Ya itu motif yang sangat tua, sangat langka lah. Memang benar-benar virusnya daging semua ya, jenong. Saya suka jenong. Nah, kebanyakan virus itu kan flat atau tipis itu ya, tapi ini memang benar-benar dimensinya itu jenong. Nah, ini batu apa ya? Kalau yang ini namanya Yaman jasa. Artinya jasa itu dia nggak tembus, badar, kalau istilahnya badar. Nggak tembus, kan ada juga yang kristal tuh. Nah ini yang jasa itu motifnya kalau kita lihat nih nggak bisa fokus ya, ini apa lingkaran gini, pusar bumi motifnya. Tapi yang membuat unik itu ada kenditnya juga. Jadi pusar bumi
tambah kedit tembus sampai bawah. Oh, garis itu ya. Kedit garis. Kedit sampai bawah. Dan dimensi seperti ini Langka ya. langka sekali mas. Jadi kalau pusat bumi ada double kedit itu sangat langka. Apalagi dengan dimensi sebesar ini. Mantap sekali. Ini salah satu. Mas sebenarnya ada banyak lagi. Ada banyak, cuma nggak tak bawa di rumah satunya. Ini kan memang spesialis untuk nyimpan keris ya di rumah ini ya. Ya, keris pusat apa? Perkutut. Ya, perkutut juga. Dan nanti kita lihat perkututnya juga karena memang biasanya kalau orang suka keris itu suka perkutut juga. Nah, biasanya seperti itu. dulu apa itu mas? Sampai punya perkutut juara 1 nasional ya mas? Gacoran ya kayaknya. Ya dulu pernah punya mas. Itu ya yang juarain malah bukan saya sebenarnya, orang Demak. Orang Demak. Orang Demak itu kontes di tingkat nasional di Bojonegoro itu juara 1, terus kemudian tak ganti gitu kan. Perkututnya tak beli gitu kan. Mantap. Perkutut juara 1 gacoran. Gacoran. Perkututnya ada di mana mas? Di belakang? Sekarang udah diambil sama orang sana, orang Demak juga, diganti juga, udah ganti pemilik ya. Udah ganti juragan ya. Ganti juragan. Nah, memang kesibukan ya mas. Iya, saya ini tak kurangi lah ini. Dulu banyak sekali perkutut saya. Ya, saya ngerti ini dari Rinjal ini punya gaturangan yang unik-unik. Dulu saya tuh sempat mengikuti di Facebooknya itu gaturangannya emang benar-benar unik. Bahkan beliau ini sampai kalau berburu gaturan itu sampai ke Blora, ke pokoknya keluar kota lah pokoknya kalau berburu gaturangan itu. Perkutut saya ini rata-rata semuanya itu dari Punden. Punden. Tempat-tempat yang angker. Tapi saya malah suka gitu. Kalau orang lain mungkin dari dengar Punden apa makam itu kan takut. Tapi kalau saya malah senang, malah suka tertantang gitu kan. Jadi saya sampai punya ya ibaratnya penjaring apa tukang pikat itu ya tak suruh nyari yang di tempat-tempat yang wingit seperti itu. Mantap sekali. Tapi perlu diingat kalau kita apa namanya punya banyak perkutut yang dari tempat-tempat seperti itu, tempat-tempat wingit itu auranya itu panas. Nah, itu hati-hati. Kalau kita nggak bisa ibaratnya ngimbangin, ya kita yang keseret arus. Nah, itu yang bahaya. Yang masih pemula itu sebenarnya jangan. Nah, hati-hati. Nah, itu bahaya itu. Bukan bahaya maksudnya lebih baik jangan dulu nanti kalau. Tapi kalau kita apa ibaratnya bisa ngimbangi ya nggak apa-apa. Nah, gitu. Caranya emang, ya kita perbanyak tidur juga. Perkutut itu emang mistis ya. Itu saya pernah nyoba mas. Dulu saya ya apa namanya ya iseng ya mas, nantang. Saya dulu dapat perkutut itu sangat-sangat langka mas. Jadi dari badannya itu namanya katuranggan buntel mayat plus berumbun. Berumbun plus buntel mayat. Itu kalau orang udah nggak mau mungkin. Nah, itu teman saya sampai kaget kok. Dihindari itu emang. Dihindari gitu loh. Katurangan yang menurut saya itu nggak bagus lah dipelihara itu. Ya. Itu dihindari karena memang ya. Tapi gini mas, pakem. Kita ngomong pakem ya. Pakem itu tiap daerah beda. Contohnya Jawa Timur sama Jawa Tengah lah ya. Itu beda pakemnya itu. Buntel mayat di Jawa Tengah mungkin dihindari, di sana suka. Kenapa gitu mas? Iya, kalau di sana malah apa namanya ibaratnya kalau cocok jaya. Oh gitu. Jadi emang betul ya. Buntel mayat itu pemilih sekali. Jadi kalau emang cocok ya cepat jaya, tapi kalau nggak cocok ya ambiar gitu. Jadi seperti keris juga itu ada yang pemilih, ada yang nggak pemilih. Ini bicara esoterik dikit ya, jangan nanti dikaitkan dengan hal-hal yang musyrik. Itu kita nggak arahnya ke sana. Kita emang ini kearifan lokal, jadi ya kita juga harus tahu gitu, nggak sekedar kita pelihara kuda tapi nggak tahu ilmunya. Ini sekedar ilmu dikit supaya bisa menjadi acuan untuk para dulu itu sampai booming mas, itu sekitar tahun 2017 itu puncak-puncaknya booming ya mungkin ya. Itu kalau sampai lihat di namanya pasar burung sini, daerah Sarbo itu, yang jual burung perkutut semua. Pedagang-pedagang jualannya perkutut semua. Saking boomingnya waktu itu. Jadi ketika itu sampai tingkat nasional mas, diadakan namanya apa namanya silaturahmi nasional di Kudus. Kudus ya? Itu tahun 2017 itu di Kudus. Jadi setiap peserta nanti bawa itu nasional ya? Nasional, se-Indonesia. Nasional. Se-Indonesia kumpul di Kudus waktu itu. Kenapa kok dipilih Kudus mas? Jadi sejarahnya itu sebenarnya ya meskipun daerahnya kecil ya mas, tapi Kudus ini kalau di dunia perkutut ini ibaratnya kiblatnya. Jadi orang-orang itu banyak belajar tentang perkutut itu malah di Kudus. Oh gitu. Dan Jawa Timur, Jawa Barat itu banyak yang lari ke sini belajar. Oh berarti pancarnya itu di Kudus ya? Malah seperti itu, banyak master-master di sini, banyak maestronya juga di sini. Masalah perkutut itu. Ini perkutut lokal alam ya, khusus lokal alam. Itu dulu saya pernah bawa gacor mas itu kan. Itu namanya udan mas. Udan mas. Udan mas. Tapi tembus, bukan udan mas biasa. Kalau udan mas biasa mungkin banyak yang punya teman-teman di rumah. Tembus itu maksudnya gimana? Nah, bisa dijelaskan ini? Ini saya jelaskan tentang pakem udan mas dulu ya. Ya. Perkutut udan mas itu pakemnya harusnya begini mas. Ini kan ibaratnya burung ini ya, burung. Ketika ada hujan, ada air hujan, mana yang kena air mas? Otomatis kan semua permukaan ini kan kena air. Jadi mulai dari kepala, leher, sayap, punggung sampai ekor, itu warnanya harus keemasan. Oh gitu. Harus coklat-coklat keemasan gitu kan. Harus apalagi kalau kena sinar itu kan, wah nanti keluar warna ngindennya gitu kan. Kalau yang tembus itu ketika dibalik gini mas. Perkutut itu dibalik bagian bawahnya. Kan perut ya mas? Iya termasuk kan dibalik gini. Itu mulai dari ketiaknya, warnanya mas, kuning-kuning mas, sampai leher sini, sampai perut, sampai brotolnya, sampai bulu di dubur itu mas, itu punya saya kuning. Ya, itu yang tembus itu. Tembus
Saya tuh baru itu dapat perkutut dan masih yang seperti itu sampai gemeter itu saya dulu dapatnya. Itu nggak nyangka mas dapatnya. Yang punya malah orang biasa dulu. Itu saya main di kios burung, terus tak lihat tuh semua perkutut di pedagang itu saya nggak suka, nggak cocok. Tapi tiba-tiba ada satu sangkar, di situ ada satu burung mas. Nah, satu burung itu saya cocok, saya suka itu loh. Kemudian ada suara dari belakang. Kalau minat silakan mas. Bilang gitu. Saya nolak gini, loh ternyata orang mas. Ya orangnya ya mohon maaf ya. Seperti biasa lah mas. Pakaiannya seperti biasa nyegar, dia nggak pakai sandal. Saya pegang terus, saya kerasa getarannya. Saya balik itu malah gemeter saya, merinding berarti. Ya ini perkutut yang nggak cari. Tapi waktu itu nggak ada yang lirik burung itu ya? Nggak ada. Dan orangnya pun itu sebenarnya sudah punya orangnya mas, sudah dirawat sekitar setahun. Oh gitu. Tapi dibawa ke kios burung itu dengan tujuan mau dijone ke pedagang burung itu. Tapi ternyata dia nggak cocok malah ketemu saya. Jadi di rumah itu dia bingung gitu loh. Saya udah 3 hari ini bawa perkutut ini. Mau dibawa mas, mau dijone tapi nggak cocok terus. Tapi hari ini ketemu. Ketemu jodohnya. Dia banyak baru sadar ternyata mau ketemu dorongnya. Oh gitu. Nah itu dia kan heran, dia sempat main ke sini juga. Mas jenengan kok bisa ya mas menghormati ini? Saya nggak kuat ya saya. Dia bilang terus terang seperti itu. Oke, orang itu juga tahu ya masalah perkutut ini bukan perkutut biasa gitu. Tahu dia. Oh tahu. Jadi mohon maaf ya teman-teman kalau misalnya tahu ada orang yang mohon maaf ya dalam arti ibaratnya kekurangan tolong jangan diremehkan, jangan dipandang sebelah mata. Justru malah orang-orang seperti itu yang punya kelebihan. Yang kita sadari. Nah itu kan dia kesini tuh jujur tuh saya waktu ngeramat itu mas, saya nggak bisa ngontrol. Orangnya seperti itu bilang. Nggak bisa gimana mas maksudnya, saya emosi mas, panas terus. Jadi memang seperti itu mas, kalau perkutut dari habitatnya, dari makam, dari punden itu rata-rata auranya panas. Oh iya. Kalau kita nggak bisa ngimbangin ya, kita kena arusnya, nanti bahayanya seperti itu. Nah ini ada cerita lucu mas, Gimana, mas? unik juga ini. Waktu itu saya habis dari Tuban mas, habis ngambil perkutut itu 2. Yang satu itu pedaringan kebak, jadi sini nyambung sampai perut ini, nyambung. Alam loh ya, bukan ternak alam, asli alam. Yang satu kalau cokro mas, di sini lehernya itu ada jambulnya. Kayak bunga mekar, kayak bunga mawar mekar ya. Itu langka sekali. Nah yang perdaringan ini tak jejerkan di hutan mas saya yang bagus itu, yang baru dapat tuh udah tuh ya. Sangkarnya beda mas, cuma dekatan mas, saya jejer gini, cuma sangkarnya beda. Besok pagi saya mati. Wah, yang perdaringan mati mengenaskan. Anehnya seperti ini. Padahal itu burung sehat ya? Burung sehat. Burung sehat. Nah, anehnya itu matinya itu di sekujur badannya itu seperti ada gitu. Seperti itu sempat saya foto, saya video, saya tunjukkan ke teman-teman komunitas juga. Loh, perkutut itu berarti panu loh. Seperti habis sih, kopeh ular gitu. Ada yang bilang malah berarti sebut. Oh. Tapi saya tahu itu. Ulah siapa? Ya itu yang udah mas itu memang ya percaya nggak percaya perkutut ini sebenarnya memang ada yang dari jenis ular mas. Oh gitu. Ya. Seperti pengakuan yang pernah. Kalau saya sih saya belum pernah secara langsung melihat, tapi saya merasa bisa. Saya merasakan ini perkutut ini ular itu. Nah, teman saya yang penjari itu ada. Jadi dia di hutan dari mau lihat ini. Dia lihat perkutut. Terus dia bilang sama temennya, oh ambilkan apa namanya itu untuk ini alat-alatnya itu mau diambilkan ini. Sebenarnya kan otomatis kan dia noleh gini kan, begitu balik ini jadi ular. Langsung lari orangnya. Pak aku lari pak, nggak saya nggak ayo wes. Wah nggak lari aku mas, neng tengah alas. Lari dia orang lari. Lari juga ya kalau gitu ya. Emang dan biasanya tuh berubahnya tuh malam-malam tertentu. Oh enggak. Ada yang pernah aku punya itu bapaknya penjaring ini dia cerita waktu dia ketemu bapaknya itu punya. Jadi malam-malam itu jadi pengakuannya malam-malam ya saya enggak sekedar sharing ya ini. Kita kan saya enggak percaya itu hak Anda. Ya. Nah, gitu. Tapi mungkin kalau teman-teman ada yang nggak pasti sudah tahu ya, pasti senyum-senyum ini. Nah, kalau yang tahu itu pasti senyum-senyum. Kalau yang belum tahu kalau yang awam mesti mesti nggak percaya. Ngapusi mesti ya. Bohong ngapusi ya. Percaya nggak percaya itu kan hak jenengan, bukan hak kita untuk meyakinkan ya, kita hanya sekedar sharing gitu. Ini tak tunjukkan nanti yang perkutut saya yang Songgoratu ya. Iya, Songgoratu kita lihat nanti. Ayo mas. Ya. Yuk, kita langsung lihat perkutut Songgoratu. Pause dulu. Oke, kita langsung lihat perkutut kelanganannya Den Tinjal. Ini katurangannya Songgoratu ya mas? Ya ini yang Songgoratu mas, seperti yang dilihat itu dia nangkringnya di posisi paling atas. Oh ya. Itu sengaja saya kasih dua tangkringan. Coba bisa di zoom biar kelihatan ya, di zoom. Nah itu tangkringannya yang di tengah sama yang di pinggir di atas tuh. Jadi gini mas, kalau apa namanya Songgoratu itu dia itu memang uniknya seperti ini. Apa namanya? Biasanya kalau nangkring itu di tempat yang paling tinggi. Oh gitu ya. Itu emang dari alam seperti itu ya mas? Dari alam seperti ini. Jadi dulu pernah saya tes juga mas. Saya masukkan di Sangkera Kota. Itu saya masukin itu ada banyak perkutut katurannya tak masukin. Kemudian yang Songgoratu belakangan masukin itu. Itu pangkringannya saya kasih 2 sak ini atas bawah ini. Itu kan nangkring di atas semua, yang katurannya nanti yang ini belakangan. Saya masukkan, dia langsung nangkring gini mas. Saya terus langsung naik ke atas. Nah perkutut yang di atas tadi takut semua, takut langsung turun di bawah semua. Gelibakan di bawah turun, nggak lama naik, nggak ada yang berani jajar. Ya kalau dilihat di zoom lagi coba lihat, nah itu ya seperti itu, wataknya seperti itu. Ini ya kita lihat zoom ya.
Ya. Dia memang pendiam, berarti memang tenang. Iya, wataknya itu memang diam berwibawa. Berwibawa. Ada jambulnya itu. Nah itu kita lanjut lagi mas, ini ceritanya ini agak unik mas. Ini dulu saya kan sempat ada tetangga main ke rumah. Iya. Nah tetangga saya ini kalau bisa dibilang orang indigo mas. Indigo. Jadi tahu ini barang ini misalnya ini ada ini ada yang ngikut ini. Nah ini kan dilihat tetangga saya. Dengan saya senyum. Terus tak tanya loh mas ada apa mas? Wah isinya just tenang gitu kan. Apa di sini? Apa? Aku bilang dia tidak mau jawab mas. Bilangnya gini toh. Nanti jenengan lihat tahu sendiri mas suatu saat. Loh saya kan gitu. Masuk aku waktu aku aja malah tanya karena kan gitu. Terus akhirnya karena penasaran dalam hati mas. Suatu saat itu saya tanya. Saya izin dari Gusti Allah dulu, saya izin ya Allah, saya izin dulu terus saya dalam hati kerentet. Itu saya dalam hati dong, sambil tak lihat perkututnya gini. Saya pengen lihat wujudmu. Saya bilang itu dalam hati. Nah itu saya langsung malam itu juga saya langsung mimpi. Mimpi didatangi wujudnya mas. Iya. Seperti apa mas wujudnya mas? Ketika di mimpi itu wujudnya adalah seorang raja. Oh. Pakai mahkota. Persis seperti yang dibilang sama ya tetangga saya tadi ngasih bocoran. Nanti wujudnya itu pakaiannya seperti ini, ada mahkotanya. Di sini mahkota yang depan ini ada permata. Itu batu merah besar. Terus yang di samping sini batu warna-warni kecil. Oh gitu. Di tengah sini itu besar. Nah itu orangnya baca-baca sama apa namanya? Musuh mas. Terus lari ke saya gitu. Kan saya tanya, panjangan sih saya nyebut nama mas dia. Apa namanya? Raja, salah satu raja terkenal di dunia. Saya juga kaget, saya bilang gitu. Ternyata wujudnya itu seperti ini gitu. Saya tuh baru lihat itu. Oh, ternyata ganteng gitu. Ternyata raja ini ganteng gitu. Saya tidak mau nyebut namanya, tapi dia legenda. Berpengaruh ya pokoknya. Sangat berpengaruh di Indonesia, di Jawa. Itu raja-raja terkenal itu. Saya kaget itu. Saya malah bilang gini. Terus tenang kamu aman. Dia tak lagi mimpi. Dia dikejar musuh saya gitu. Terus kamu tenang aman gitu. Jadi memang sebenarnya biasanya lah hutan yang apa makan udah itu biasanya pohon-pohon tua gitu ya mas. Iya. Itu sekarang itu banyak sekali pemalsuan. Nah itu Songgoratu palsu. banyak sekali itu jambulnya itu lucu kalau kita lihat itu ternaan ya betul tapi yang nggak bisa ditipu kalau kita sudah paham tuh kita jeli tuh kita lihat fisiknya mas. Kalau yang asli itu jambulnya nggak sepanjang kayak yang yang palsu itu kan biasanya panjang tuh jambulnya kayak sulak ya mas. Kayak sulak itu palsu ya. Terus biasanya sininya tepung gitu. Kalau yang asli itu jambulnya nggak panjang gitu jambulnya pendek di kepala biasa cuma begini seperti itu. Dari matanya itu kelihatan. Dari sudut matanya itu kelihatan kalau yang asli lokal alam itu tajam. Terus kemudian dari caranya dia nangkring itu kelihatan mas. Gimana mas? Itu jarinya itu seperti gini loh, apa namanya? Kalau istilahnya kita itu begar. Ya gini loh. Nggak kalau yang ternaan malah gini mas. Jarinya mingkup rapat gini. Nah itu perkutut ternak itu bukan yang lokal alam gitu. Memang Songgoratu itu salah satu katurangan yang sangat langka sehingga juga banyak sekali tembakannya, banyak sekali kawinnya. Makanya bagi orang awam menurut saya jangan beli Songgoratu karena nanti biasanya Anda bakal ketipu. Biasanya nanti kalau beli Songgoratu itu hasilnya Songgoratu ternak atau Songgoratu buatan. Nah itu tapi asiknya gini mas, kalau yang buatan itu memang jadi ketika dia mabuk ya tumbuh lagi. Nah memang. Betul. Jadi bulunya juga ya itu namanya perkutut hias kalau saya mas. Ya, itu kayak sulak itu perkutut hias kalau saya. Lucu itu namanya. Kalau saya lihat itu biasanya itu dari jalannya aja udah beda. Kalau yang lokal alam itu dia jalannya kayak berwibawa enggak kayak berdigasan kayak perkutut biasa gitu loh. Itu caranya ya kayak orang ningrat lah. Nah. Jadi gimana ya? Jadi seperti manusia ya mas itu ya. Jadi ya memang mereka kan juga mungkin di alamnya sana kan memang ada seperti kayak kasta. Ya betul ada kasta. Seperti itu. Jadi memang pembawaannya tenang dan satu lagi mas, dia itu jarang manggung. Betul. Songgoratu itu perkut yang jarang manggung di buku pakem itu juga seperti itu. Jarang manggung. Dan kalaupun manggung suaranya jelek. Betul. Jangan diharapkan suaranya. Itu jelek suaranya. Ini manggungnya nggak tentu mas. Kadang nggak manggung sama sekali ya bisa. Tapi sekali manggung suaranya medeni mas. Kayak kuntilanak. Ya kayak mistis gitu loh, tapi jarang sekali manggung. Memang aneh. Songgoratu yang asli itu seperti itu ya tadi cirinya ya. Bisa terus warna kaki, sisik kakinya itu biasanya warnanya kayak kehitam-hitaman, kayak jambon kehitam-hitaman itu mas. Bukan yang pucat kayak yang ternak-ternak itu kan itu biasanya pucat warnanya. Pokoknya beda lah kalau kita biasa megang yang alam sama yang ternak itu beda. Nanti kalau panjenengan sudah peka nanti tahu lah pokoknya. Caranya gimana? Caranya beli aja dua-duanya, beli yang ternak, beli yang biar bisa membedakan. Itu kadang cara bedanya gimana? Ya sulit kalau dijelaskan. Emang harus kita beli, kita tahu, kita bisa bedakan nanti. Seperti keris juga seperti itu. Mana yang kamardikan, mana yang asli, mana yang proses. Ya emang harus kita megang langsung kita beli. Kalau ditanya cirinya bagaimana ya sulit menjelaskan. Nah ini termasuk salah satu request saya, custom saya mas. Nah ini sangkar ya? Iya sangkar. Nah shoot sangkarnya, ini sangkarnya. Nah, itu sangkarnya itu ada kerisnya mas. Jadi lot 7 itu mas? Lot 7, jadi karena saya kan cambuk, ya, suka lot 7 kan. Itu sokonya dibuat model keris lot 7.
Ini custom ya Mas ini? Custom itu saya pesan khusus di perajin saya, dan perajin saya wanti-wanti Mas jangan bikin persis kayak gini. Oh gitu. Nah, kalau mendekati sih nggak apa-apa kalau ada pesanan, tapi kalau persis jangan. Iya. Ibaratnya udah dipakem nih sama perajinnya. Oh iya Mas. Nah, itu bawahnya ada bunga apa itu Mas? Ya temboknya itu seperti ya bunga entah apa ya, jadi entah wijaya kusuma entah apa lah orangnya yang bikin kreasi. Itu full bambu ya Mas ini? Yang temboknya jati Mas. Oh temboknya jati. Temboknya jati, yang dalam itu juga ada bunganya itu. Oh betul. Nah, tapi yang luarnya ini bambu, terus itu butiran-butiran jenitri, kemudian ada lambang bintang, itu jumlahnya ada 6. Ada 6. Maksudnya apa? 6 atas 6 bawah. Oh, gitu. Maksudnya ya karena saya kan ya punya amalan ya, namanya sholawat Jawharatul Kamal, itu bacanya 12 kali. 12 kali. 66 itu ya. Bukan Disangkar. disangkar motifnya itu bintang 6. Jadi enggak sembarangan sangkar ya, tapi ada makna dan filosofinya. Nah, jadi kalau kita punya ibaratnya apa namanya kayak angan-angan apa cita-cita kita wujudkan, Nah, tentang apresiasikan dibentuk seperti ini. betul, Gitu. betul. Sangkarnya kita lihat lagi. Itu sini Mas. Ini hasil karya perajin kudus ini. Lihat ini sangkarnya istimewa ya. Unik, langka, nggak ada yang kembali tentunya. Mantap sekali. Ini juga di sini ada barang yang menurut saya unik, tapi saya ini nggak tahu ini sebenarnya tasbih atau apa ya. Ini kita lihat di sini. Nah ini nanti kita tanya pada yang punya, tanya pada dari dia. Ini sebenarnya apa Mas ini Mas? Ini sebenarnya tasbih ya Mas. Ini sebenarnya adalah tasbih yang apa namanya settingan khusus Thariqah Tijaniyah. Jadi seperti ini ada butirannya ada 100. Ini dalam rangka tabaruk. Itu saya suka pakai tasbih dari bahan user. User itu bisa dijelaskan. Ya. Saya ini mungkin pasti banyak yang awam ya tentang. Jadi user ini sebenarnya adalah tumbuhan laut. Tumbuhan dia di dalam laut. Di dalam laut. Kalau di Indonesia itu mungkin namanya adalah akar bahar. Oh, akar bahar. Akar bahar. Tapi kalau di Laut Merah di Mesir itu namanya user. Ini ada juga di Al-Qur'an. Makanya banyak banyak berkah gitu kan. Kalau yang tertulis di Al-Qur'an kan mesti kan bagus Mas. Ya. Saya suka ini user seperti di surat Al-Insyirah kan ada Mas. Fa inna ma'al usri yusra. Nah, itu user ini maksudnya. Ini berarti tumbuhan yang hidup dalam laut. Tapi kok ini seperti batu ya Mas? Jadi sebenarnya itu dia semacam tumbuhan atau kayu ya Mas. Kemudian kan keras ya Mas. Ini kerasnya ya mungkin Keras alam ya? Alam keras. Terus yang merah ini adalah marjan. Marjan. Nah, ini saya suka memang ukurannya memang Mantap. monster, ukuran jumbo. Jadi saya pesan khusus Mas di Mesir ya. Seperti apa namanya? Kanjeng Syekh Tijani kan juga Iya. tasbih usernya juga besar gitu kan. Kan saya ya, suka gitu kan, suka besar. Ini juga ada terompah ya Mas ini. Atau Ini apa namanya? Saya ya nggak benar, ini namanya terompah. Ini terbuat dari batunya Yaman Ahmar. tahu. Yaman Ahmad. Ada ukirannya Ya, tuh. ini ada ukiran sholawatnya Mas. Yang ini sholawat Jawharatul Kamal. Kalau yang ini sholawat Al-Fatih ya Mas. Nah, 5 ubliko ya Mas. Ya, sholawat Al-Fatih 5 ubliko. Jadi kalau teman-teman belum punya amalan, zaman sekarang itu Iya. amalan yang paling cepat sampai adalah sholawat. Iya. Kemudian kalau sholawat yang paling utama ya sholawat Al-Fatih 5 ublik. Ya. Kalau teman-teman mau punya amalan zikir yang bagus yang utama ya sholawat Al-Fatih gitu. Nanti bisa apa namanya dicari artikelnya, tapi yang kalau bisa yang sanadnya dari Syekh Tijani ya, karena sholawat Al-Fatih itu kalau nggak salah ada 3 versi itu. Pilihlah yang apa namanya sanadnya yang dari Syekh Tijani sampai ke Rasulullah ya. Itu yang Utama. yang asrarnya yang diketahui yang banyak itu, karena Syekh Tijani adalah Sohibul Asrar yang paling banyak diberitahu asrar oleh Rasulullah langsung. Oh, ini sebar sharing nanti barangkali sholat itu sesuatu yang simpel tapi manfaatnya luar biasa. Luar biasa. Kita bisa mengamalkannya di mana saja, di jalan, waktu Betul. kita senggang, kita bisa sholawatan dalam hati dimanapun kapanpun. Sholawat itu suatu amalan yang simpel dan manfaatnya luar biasa. Saya sendiri juga alhamdulillah sudah mengamalkan sholawat Al-Fatih ini. Manfaatnya luar biasa emang, saya akui itu emang manfaatnya luar biasa. Monggo silahkan bagi yang ingin mengamalkannya bisa dihafalkan. Paling nggak lama 1 jam sudah hafal. Iya, Saya kalau yang niat ya. 1 jam udah hafal itu, saya jamin tuh. Itu kalau bacanya itu bisa dengan kondisi misalnya kita santai, Ya. duduk, tiduran juga enggak apa-apa baca itu. Mau wudhu nggak wudhu bisa. Nah. Tapi kalau ditanya afdolnya, membaca sholawat afdolnya ya harus dalam keadaan suci wudhu. Betul. Keadaan suci, memakai baju yang bersih, suci, menghadap kiblat, dan kalau bisa duduknya pakai duduk tawaruk seperti kayak tahiyat itu. Nah. Itu posisi keadaan yang Afdol, paling afdolnya. Pahalanya paling besar. betul. Sholawat Al-Fatih itu saya juga belajar dari dan tinggal ini sholawat Al-Fatih karena wah kok bukan membandingkan sholawat yang lain ya, tapi saya baru mendengar sekali terusnya kok ada getaran-getaran gimana gitu. Akhirnya saya setiap hari lah intinya saya nggak putus mengamalkan sholawat Al-Fatih.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khadim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Itu 1 jam tak jamin udah hafal. Iya. Kalau saya dulu 5 menit, Mas. Nah, soalnya saya ngapalinnya itu sambil apa, Mas? Lihat di YouTube. Jadi saya teman saya itu ada sampai 2 hari 3 hari ada. Saya 1 jam hafal itu. Ada sampai seminggu ya ada. Nah, jadi memang tergantung ini sih, yang namanya orang kan mungkin beda-beda Mas ya. Ada yang bisa cepat, ada yang agak lambat. Ya itu paling harus diamalkan. Yang penting diamalkan. Nah itu. Diamalkan. Saya yakin pokoknya 1 jam kalau niat udah hafal. Pokoknya intinya 1 jam itu hafal ngelotak lah gampangannya. Itu. Saya juga alhamdulillah udah mengamalkannya. Alhamdulillah ya. Diberi suatu kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu karena sholawat itu emang suatu amalan yang saya akui manfaatnya itu luar biasa. Silahkan bisa diamalkan. Kalau bisa istiqomah ya setelah sholat ya ditarget lah minimal. Gak usah banyak-banyak, 5 dulu, nanti naik 10, nanti naik lagi. Yang penting itu istiqomah. Masalah nominal atau banyaknya itu nanti bisa menyusul. Yang penting istiqomah gitu. Oke, mungkin pertemuan kita akan akhir sampai di sini karena emang tadi kita sudah membahas panjang masalah keris, masalah batu akik, masalah perkutut, juga ada sedikit sholawat tadi. Kiranya pertemuan kita ini membawa keberkahan bagi kita semua karena emang sedikit banyak ada ilmu yang disampaikan. Kita meminta doa pada Jalla supaya membawa berkah pada kita semua. Monggo, saya persilakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi min daril azim. Wa ila kumil la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Allahumma inna as'aluka bi anna ashhadu annaka anta la ilaha illa anta al-ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yu'afini ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa sihhatan fil badan wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma habib 'alaina fi sakaratil maut wa najata minana wa rafi'a al-lisan. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi min daril azim. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabil kamil al-fatih wa qutbi al-amin al-ajami li aswari ma aswahu lahu min al-ulum bil imam al-mubin bi 'ainil yaqin wa aqlam at-tartibi wa tabi wa min hadati rabbi bi jami' aswari wa tabqin wa bi syarafi wa qurbi sayyidina jami'il nabiyyin wal mursalin wal malaikati wa syuhada'i wa salihin an-nasiril haqqi bil haqqi wal rahim wa ladhi ila siratil mustaqim siratil ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin wa bi da'imatil mujdi wal jalali wal jamal wa bi ta'asuri bi wa sayyidina al-kalam wa man usadi masjidil ma'lum wa salatu kamila wa sallam tawa ala jibril al-mutawwi bin nur wa jami' ali wasbi wa bi adadi basil 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 bisallim mukawwati wa qawmi taqbil wa bi adadi sirril ladhi 'amda wa bi adadi sirril ladhi 'amda ya Allah bi alif lam mim sa alif lam mim ra kaf ya ain sa ta shin ha mim qaf nun salatan kamilah وسلام تاما على هذا اللهم بالكلام كما لن يهدي كما وملك كما يا سميع يا سميع يا سميع عمري بالجزاء يا مجيب يا عليم سلام قال من ربي رهيب سوارهم ما بدا سقطاتهم سقطيهم أهون قادم أما آمين أسألك اللهم باسمك العظيم أصلي عليه وعلى آله كل نفس ولمة 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 يا عدد مقدار عظمة ذاتك يا حي يا قيوم يا علي يا عظيم يا عدد أسرار كلامك القديم وأعطي قدر جميع الأنبياء ورسلك مقدارهم يا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بشر الفاتحة. Oke, terima kasih sudah menonton channel ini. Semoga apa yang kita sampaikan ini tadi ada manfaatnya untuk semuanya. Semoga bisa menjadi berkah untuk semuanya, bisa menambah pengetahuan Anda baik di bidang keris, perkutut ataupun batu. Saya ucapkan terima kasih karena sudah menonton. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.